Hai hai hai. Halo teman-teman, kalian tentu pernah pergi ke pasar kan? Apa aja sih yang kalian ketahui tentang pasar? Pasar yang becek-becekan? Atau pasar yang ada di sekitar tempat tinggal kalian aja? Eits, jangan salah. Saat kalian melakukan belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Jadi, apa sih pasar itu sebenarnya? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual-beli, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi, pasar itu tidak hanya berbentuk bangunan fisik ya guys. Jenis pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Loh, kok beda? Apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang menjual produk yang homogen, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, dan informasi pasar tersedia secara sempurna. Contoh persaingan pasar sempurna. Yang pertama, ada pasar tradisional. Teman-teman tentu tahu dong dengan jenis pasar yang satu ini. Pasar ini adalah pasar yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Di pasar tradisional, terdapat banyak pedagang kecil yang menjual produk serupa seperti sayur, buah, dan pakaian. Harga produk di pasar tradisional umumnya ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, di pasar tradisional seperti ini, pedagang-pedagang kecil umumnya tidak memiliki kekuatan pasar yang besar. Mengapa? Pertama, karena jumlah mereka banyak. Bayangkan saja, di satu pasar tradisional bisa ada puluhan, bahkan ratusan pedagang yang menjual produk yang sama, seperti sayuran atau buah-buahan. Yang kedua, karena produk yang mereka jual umumnya tidak berbeda jauh. Misalnya, pisang dari satu pedagang biasanya tidak jauh berbeda dengan pisang dari pedagang lainnya. Jadi, jika mereka mencoba menaikkan harga, pembeli akan memilih untuk membeli dari pedagang lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Contoh persaingan pasar sempurna yang kedua adalah bursa komoditas. Bursa komoditas adalah tempat di mana pembeli dan penjual berdagang produk seperti gandum, jagung, dan kedelai. Harga komoditas ditentukan oleh permintaan dan penawaran global. Hal ini berarti harga komoditas atau harga yang diperjualbelikan ditentukan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah proses tawar-menawar. Contoh persaingan pasar sempurna yang ketiga adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau dikenal sebagai falas adalah tempat di mana mata uang negara-negara yang berbeda ditukar dan diperdagangkan. Contohnya, saat kalian akan pergi ke negara Jepang untuk berlibur, kalian tentu membutuhkan yen untuk mempermudah melakukan transaksi di sana, bukan? Sebelum berangkat, kalian menukarkan uang rupiah yang kalian miliki kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan mata uang yen. Nah, transaksi kalian untuk menukarkan uang di Bank Indonesia tersebut merupakan contoh pasar valuta asing. Dari berbagai pasar persaingan sempurna itu, ada nggak sih dampaknya? Tentu saja ada dong. Pasar persaingan sempurna juga memiliki dampak positif dan negatif loh. Dampak positif dari pasar persaingan sempurna, yang pertama,
pasar persaingan sempurna mendorong efisiensi dalam produksi dan distribusi produk. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna, harga produk umumnya mencerminkan biaya produksi dan permintaan konsumen. Yang ketiga, persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk baru yang lebih baik dan lebih murah. Yang keempat, modal dan tenaga kerja mengalir ke sektor-sektor yang paling produktif sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan dampak negatif dari pasar persaingan sempurna adalah dalam jangka panjang, perusahaan di pasar persaingan sempurna hanya memperoleh keuntungan ekonomi nol karena memperoleh keuntungan yang minim. Yang kedua, pasar persaingan sempurna tidak mempertimbangkan eksternalitas, yaitu efek samping dari kegiatan ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar. Misalnya, pencemaran lingkungan oleh industri dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir, pasar persaingan sempurna tidak secara otomatis menjamin pemerataan pendapatan atau kesenjangan pendapatan. Nah, kita telah belajar tentang pasar persaingan sempurna nih teman-teman. Selanjutnya, kita akan beralih ke pasar persaingan tidak sempurna. Yuk kumpulin lagi semangatnya. Oke, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa sih pengertian pasar persaingan tidak sempurna itu? Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Di pasar ini, penjual lah yang menentukan harga pasar itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, di pasar persaingan tidak sempurna, para penjual lah yang mengatur harga pasar di pasar itu sendiri. Disebut juga pasar yang tidak terorganisir dengan sempurna, itu karena adanya kecacatan yang menciptakan ketidakadilan. Nah, yang mana keadilan ini merupakan salah satu syarat yang tidak terpenuhi oleh pasar persaingan tidak sempurna. Nah, tentunya pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi ke beberapa atau banyak macam jenisnya ya teman-teman. Yang pertama ini ada pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah ketika di pasar hanya ada satu produsen yang melayani semua konsumen yang masuk. Jadi ketika ada satu produsen itu melayani semua konsumen, itu disebut dengan pasar monopoli. Contoh kecilnya yang bisa kita ambil adalah perusahaan listrik, misalnya PLN. Nah, ini memang BUMN ya teman-teman. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas. Telkom itu juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat di mana semua warga dan masyarakat seluruh Indonesia itu semuanya bergantung kepada penggunaan listrik kepada PLN, penggunaan minyak gas dan bumi kepada Pertamina. Begitu ya teman-teman. Jadi di mana hanya ada satu produsen melayani semua konsumen, itu disebut dengan pasar monopoli. Oke, selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah kondisi pasar yang terjadi ketika jenis barang yang dijual adalah bersifat homogen. Meskipun jumlah penjual banyak dan berbeda-beda, tapi setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa pasar oligopoli ini berpengaruh kepada para produsen yang memproduksi barang yang serupa. Nah, jadi ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah ketika kebijakan satu penguasa pasar ini itu berpengaruh kepada kebijakan produsen barang serupa. Contohnya, di sini ada industri rokok, ada PT Gudang Garam. Ini
salah satu PT raksasa yang memproduksi rokok di Indonesia. Bisa jadi kebijakan yang diambil oleh PT Gudang Garam ini mempengaruhi produsen yang memproduksi barang serupa, yakni rokok. Contohnya mungkin ada PT Jarum gitu ya. Ada juga mungkin di industri sabun. Itu ada Unilever, salah satu raksasanya, perusahaan yang bergerak di bidang industri sabun gitu ya. Ada juga industri baja, kita kenal dengan perusahaan Krakatau gitu. Jadi ciri-ciri dari pasar oligopoli ini adalah ketika penguasa pasar mempunyai kebijakan satu, itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari produsen yang memproduksi barang yang serupa. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen dengan produksi barang yang sama. Namun, setiap barang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap produsen baru sangat mudah untuk masuk ke dalam pasar. Nah, ini yang disebut tidak sempurnanya itu ketika para produsen baru itu sangat mudah untuk masuk ke dalam pasar. Karena kenapa? Karena barang yang dijual itu sama, namun yang berbeda adalah memiliki ciri khas yang masing-masing. Contoh dari pasar monopolistik adalah persaingan produsen dalam industri makanan ringan. Kita banyak sekali ya teman-teman, jajanan anak-anak kecil saja itu kan banyak aneka ragamnya. Nah, itu mereka sama, itu memproduksi makanan ringan, namun memang setiap kemasan punya ciri khas masing-masing. Contohnya juga ada perabotan rumah tangga. Nah, ini juga kan kita banyak melihat barangnya sama, namun memang merek dan perusahaannya berbeda. Nah, hal ini yang menyebabkan produsen baru itu sangat mudah untuk masuk ke dalam pasar ini. Selanjutnya ada pasar monopsoni. Nah, pasar monopsoni ini adalah juga salah satu dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini terjadi ketika sebuah pasar banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Contoh misalnya dari pasar ini adalah ketika peternak susu sapi hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di wilayah. Contohnya adalah ketika peternak sapi itu hanya bisa menjual susu sapinya itu kepada salah satu pembeli yang ada di wilayahnya gitu ya. Nah, yang terakhir ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Hanya produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun, penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Contoh dari pasar ini adalah penjual makanan cepat saji seperti McDonald's, Burger King membeli daging kepada para penjual daging dengan jumlah yang besar. Nah, kita tadi sudah belajar macam-macam jenis pasar persaingan tidak sempurna. Nah, lalu apa sih dampak positif yang timbul dari persaingan pasar tidak sempurna ini? Di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama, barang yang ditawarkan memiliki kualitas yang unggul. Kedua, penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ketiga, bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif B. 4, bisa berkembang dengan cepat.
Di samping ada dampak positifnya, tentu ada dampak negatif yang timbul dari pasar persaingan tidak sempurna. Lalu apa aja dampak negatif tersebut? Yang pertama adalah adanya permainan harga pasar. 2. Tidak ada alternatif lainnya. 3. Terdapat diskriminasi harga. Yang keempat, ada eksploitasi konsumen. Ada nggak sih yang membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Pasti ada dong, karena keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yuk kita pelajari bersama-sama. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain, yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, barang homogen. Barang yang dijual di pasar persaingan sempurna adalah homogen, artinya tidak ada perbedaan kualitas atau karakteristik di antara barang-barang tersebut. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna selanjutnya yaitu transparansi informasi. Informasi mengenai harga dan barang yang tersedia di pasar mudah diakses oleh semua pihak, sehingga tidak ada asimetri informasi yang merugikan. Yang kedua, mudah masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan bagi produsen baru untuk masuk ke pasar dan produsen yang tidak efisien dapat keluar dari pasar tanpa kesulitan. Ciri-ciri pasar tidak sempurna antara lain, yang pertama monopoli, yang kedua oligopoli, yang ketiga monopsoni, yang keempat persaingan tidak sehat. Persaingan pasar tidak sempurna cenderung menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar tidak sempurna sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian. Nah, segitu dulu ya materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sampai jumpa di materi berikutnya.